Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 314 membawa para dokter. Patriark tua, jangan khawatir, aku sudah mengirim surat kepada adikku. Nyonya pasti akan segera kembali setelah menerima berita itu. Dengan kemampuan penyembuhan Nyonya, tidak akan terjadi apa-apa pada Patriark. Leng Hua menghiburnya dengan nada lembut sambil menuangkan secangkir teh untuk menghangatkannya. Ketika Guan Xilin melangkah maju untuk menemui ayah angkatnya, dia melihat bibirnya berwarna ungu gelap. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Kakek, apakah dia sudah diberi pil detoksifikasi?" "Ya, saat aku menemukannya, aku sudah memberinya makan. Untungnya, gadis itu meninggalkan beberapa barang untuk keadaan darurat atau dia mungkin tidak akan bertahan sampai kembali." Hati Pak Tua Feng mulai sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Leng Hua. Hanya saja kekhawatirannya tidak bisa sepenuhnya diredakan. Bagaimanapun, Feng Xiao telah terluka sedemikian rupa, terlebih lagi ia telah diracuni dengan racun yang sangat kuat. Meskipun telah memberinya pil detoksifikasi, racun itu belum sepenuhnya terdetoksifikasi. Pil itu hanya dapat menekan racun itu, dan tidak punya pilihan selain menunggu gadis itu kembali dan melihat apakah ada cara lain untuk menyembuhkannya. Guan Xilin merenung dalam-dalam sambil berkata, dengan tingkat kultivasi ayah, dia masih bisa terluka parah. Kekuatan lawannya pasti sangat kuat, terlebih lagi di kota bulan berawan, kultivasinya bisa menyamai ayah, dan juga memiliki kebencian seperti itu, siapa orangnya? Pak Tua Feng menggelengkan kepalanya, saat itu, aku tidak punya waktu untuk memeriksa dengan benar. Namun, aku meninggalkan tim penjaga untuk menyelidiki, semoga saja kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Patriark tua, pangeran ketiga telah meminta audiensi. Seorang penjaga melaporkan dari luar. Mendengar perkataannya, Pak Tua Feng berkata kepada Guan Xilin, keluarlah dan lihatlah, bantu aku untuk mengajaknya pergi. Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun sekarang. Baiklah. Jawab Guan Xilin dan meminta Leng Hua untuk menjaga kakek dengan baik sebelum dia pergi dan menutup pintu di belakangnya. Di luar, ketika Murong Yisuan yang telah dihentikan di luar halaman melihat Guan Xilin keluar dari ruangan, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa hubungan Guan Xilin dengan keluarga Feng akan begitu dekat. Dia dihentikan di luar tetapi Guan Xilin dapat masuk dan keluar dengan bebas. Pangeran ketiga. Guan Xilin menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk sedikit. Sesuatu telah terjadi di kediaman Feng, semua orang sangat khawatir dan sibuk saat ini. Saya minta maaf tetapi kami tidak dapat menjamu pangeran ketiga saat ini. Mendengar maksud tersembunyi darinya, Murong Yisuan tidak mau repot-repot berdebat, tetapi berkata, Tuan ini telah mendengar berita tentang Paman Feng dan segera bergegas ke sana. Ayah kekaisaran juga telah mendengar berita itu dan telah mengirim beberapa tabib terkenal untuk melihat apakah mereka dapat membantu. Jika Tuan ini tidak dapat datang, maka biarkan kedua tabib itu memeriksa kondisi Paman Feng. Keterampilan medis mereka adalah yang terbaik di kota bulan berawan. Mendengar perkataannya, tatapan Guan Xilin dengan cepat beralih ke pria parubaya dan pria tua di belakangnya. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, tunggu sebentar, aku akan masuk dan bertanya. Ia tidak tahu kapan Jiu kecil akan kembali, jika kakek tidak mempunyai pendapat, ia bisa membiarkan kedua tabib itu memeriksa terlebih dahulu kondisi ayah angkatnya. Murong Yisuan menganggukkan kepalanya dan menatapnya kembali ke kamar dan tidak lama kemudian, dia kembali keluar. Silakan masuk. Guan Xilin berjalan ke samping Murong Yisuan dan mengundang mereka masuk. Murong Yisuan membawa kedua dokter itu masuk dan saat dia memasuki ruangan, dia melihat lelaki tua yang murung dan lelah itu diliputi kekhawatiran di samping tempat tidur. Feng Xiao sedang berbaring di tempat tidur dengan posisi miring, wajahnya pucat pasi, bibirnya berwarna ungu dan hitam, kondisinya tampak sangat buruk. Melihat ini, hatinya hancur, dia tidak menyangka situasinya akan seserius ini. Siapa yang berani seperti ini? Benar-benar melukai Feng Xiao sedemikian rupa di kota bulan berawan. Cepat, lihat kondisinya. Murong Yisuan segera memberi isyarat kepada kedua dokter itu untuk maju ke depan.